Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi bersama Bapak. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, mari ya kita baca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran matematika. Nah, maka ya kita berdoa dulu yuk sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak semua sekalian, tentunya kalian sudah tidak sabar ya dalam menyaksikan video penjelasan yang akan Bapak berikan berikut ini. Nah, mari ya kita saksikan dengan seksama. Kalian siapkan alat tulis kalian untuk mendengarkan dan juga mencatat mungkin apabila ada yang perlu kalian catat. Mari kita saksikan video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pokok bahasannya yaitu statistika dasar. Nah, di SMP kelas 7 ini kalian akan Bapak kenalkan statistika yang setiap ya jenjangnya itu selalu ada. Di kelas 8 ada dan juga di kelas 9 ada. Namun kali ini pembahasan Bapak hanya sebatas beberapa materi saja. Yaitu yang pertama standar kompetensi melakukan penyajian data. Di sini diharapkan kalian semua bisa membuat bentuk penyajian data dan juga membacanya. Membaca penyajian data seperti apa ya. Kompetensi dasar yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel dan juga diagram, baik diagram batang, garis maupun lingkaran. Nah, ini silabus ya, indikator yang secara global ya. Namun kali ini Bapak akan ambil yang poin keempat yaitu menyajikan data tunggal ya dalam bentuk tabel, diagram batang dan juga garis serta lingkaran. Lalu membaca diagram suatu data seperti apa. Kita lihat, kita lanjutkan. Ya, statistika itu terbagi ya dalam satu pembelajarannya sekaligus itu terbagi 3, yaitu bagaimana penyajian data, ukuran pemusatan data dan juga ukuran penyebaran. Nah, pada pembahasan video kali ini Bapak hanya membahas tentang penyajian data seperti apa. Penyajian data ya itu dibagi dalam beberapa kelompok ya. Itu adalah 4 bagian kelompoknya. Yang pertama, Bapak akan memberikan pengertian data dan statistika. Lalu yang kedua, apa itu populasi dan sampel. Yang ketiga, penyajian dalam bentuk tabel. Dan juga yang keempat, penyajian dalam bentuk diagram. Baik, ya ini adalah tentang ukuran pemusatan data yang nantinya di kelas 8 kemungkinan kalian akan mendapatkannya ya. Yaitu mencari mean, median, dan juga modus. Bapak yakin di kelas 6 pun kalian sudah menerimanya ya. Namun nanti akan kita bahas lebih luas lagi ya pada pembelajaran di SMP. Lalu yang ketiga ya, ukuran penyebarannya itu nanti kalian akan dikenalkan dengan kuartil dan juga jangkauan ya. Ini juga nanti insya Allah ada di kelas 8 dan juga kelas 9. Nah, kita lanjutkan. Yang akan kita bahas adalah mengenai yang pertama pengertian data dan statistika. Data merupakan kumpulan datum, di mana datum merupakan fakta tunggal. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh di bawah ini. Ibu guru meminta Ani untuk mencatat warna kesukaan dari 6 orang siswa secara acak. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada Budi, Ana, Siska, Eko, Dewi, dan Andi. Ya, dibuat dalam bentuk tabel ya. Warna kesukaannya ternyata Budi sukanya biru, Ana pink, Siska biru, Eko hitam, Dewi biru, dan juga Andi hitam. Biru merupakan warna kesukaan seorang siswa. Fakta tunggal ini dinamakan datum. Sedangkan untuk hasil keseluruhan pencatatan warna, ya, kesukaan dari siswa, ya dari 6 orang siswa itu adalah disebut sebagai data. Berdasarkan jenisnya, data dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama data kualitatif. Apa itu data kualitatif?
data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud, menggambarkan secara langsung ya. Sebagai contoh misalkan Andi menyukai seluruh benda yang berwarna hitam. Data kuantitatif yaitu data yang berupa bilangan atau angka ya, dan memiliki nilai. Nilainya itu dapat berubah-ubah ya. Sebagai contoh, jumlah siswa wanita di kelas 9 SMP Negeri 10 ada sebanyak 120 siswa. Itu sebagai contoh ya. Kita lanjutkan, berdasarkan data yang diperoleh dari tabel, Andi menyimpulkan bahwa dari ke-6 siswa tersebut, yang pertama adalah siswa paling banyak menyukai warna biru. Nah ya, ada 3 tadi ya. Lalu Eko dan Andi sama-sama menyukai warna hitam. Dan yang ketiga adalah hanya Ana yang menyukai warna pink. Jadi hanya ada 1 siswa yang menyukai warna pink, yaitu Hana. Ketika Ani menarik kesimpulan, sebenarnya Ani sudah menggunakan statistika. Nah ya, jadi kesimpulannya itu bisa diambil. Nah ketika sudah mengambil kesimpulan, maka itulah salah satu dasar ilmu statistika ya, di mana kesimpulan akhir yang akan diambil atau diperoleh. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisan data, dan juga pengambilan kesimpulan secara tepat. Itulah yang disebut statistika. Beda antara statistik. Iya, kalau statistik adalah tentang datanya sendiri, sedangkan statistika merupakan ilmunya. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti, yang mewakili sifat-sifat tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki oleh populasi. Sebagai contoh, data tinggi badan seluruh siswa kelas 9 SMP. Populasinya itu adalah seluruh siswa. Sedangkan yang disebut sampelnya adalah kelas 9A. Misalkan kelas 9 itu ada A, B, C, D, dan seterusnya. Maka diambil hanya 1 kelas saja. Itulah yang disebut dengan sampel. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data tentang rasa permen yang disukai siswa dari 20 orang siswa. Misalkan seperti ini. Dibuat ya, di mana ada mulai dari Andi sampai Sisi. Ada yang suka coklat, susu, jeruk ya, dan juga mungkin ada yang suka stroberi, ada yang mint, ada yang kopi, ya, rasa-rasanya ya. Nah, kita lihat di situ penyajian data dalam bentuk tabel. Ternyata kita buat di sini ada rasa permen yang disukai itu sebanyak 6. Ya, kita lihat kembali, ada coklat, ada susu, ada jeruk, kopi, mint, dan juga stroberi. Nah, itu bisa dibuat dengan menggunakan turus. Ya, turus itu bisa dibuat seperti ini ya. Nah, dalam menggunakan turus, ingat boleh juga kalian membuatnya ya, dengan kalau sudah membentuk 5 ya, boleh kalian buat garis miring ya. Sini turus 1, 2, 3, 4. Nah, boleh dibuat seperti ini. Namun di contoh ini Bapak buatkan berdiri semua ya, tidak perlu ada yang miring. Nah, ternyata kita buat di sini coklat itu ada 5. Dari mana? Kita lihat ya. 1, 2, 3 ya, 4 dan 5 ya. Jadi coklat sebanyak 5. Nah, coklat ada 5, susu ada 4, rasa jeruk ada 4, rasa kopi ada 3, rasa mint ada 2, dan stroberi ada 2. Maka jika dijumlahkan totalnya adalah 20 siswa. Inilah penyajian bentuk dalam bentuk tabel ya, penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel frekuensinya seperti ini. Ya, ini yang disebut tabel frekuensi data tunggal. Ya, kita lanjutkan. Penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram ya. Nah, di sini ada diagram lingkaran dari data rasa permen tadi ya, yaitu sebanyak 20 siswa. Nah, kita lihat di sini yang menggunakan coklat berapa persen? Iya, 15%. Susu ada? Iya, susu ada 20%. Nah, ternyata coklat ada 25% ya. Jeruk ada 20%. Kopi ada 15%, mint ada 10%, dan stroberi ada 10%. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nanti kita akan pelajari dengan dengan pertemuan berikutnya ya. Diagram batang dari rasa permen yang tadi ada ya, yaitu 20 orang, kita bisa buat dalam bentuk diagram batang seperti ini. Ya,
Berapa persen tadi masing-masing? Coklat 25%, susu 20%, jeruk 20%, kopi 15%, mint 10%, dan strawberry iya 10% juga ya. Jadi bisa buat dalam bentuk tabel. Nah, tabel dalam bentuk diagram batang ini ya, mohon maaf ya, diagram batang ini dapat dibuat ya dengan 3 dimensi ataupun 2 dimensi ya. Kalian bisa melihat di berbagai macam contoh ya yang ada di buku kalian. Ke contoh soal ya, soalnya ada 2 di sini yang akan Bapak berikan ya. Kalian bisa lihat contoh soal pertama di sini. Sebelum membeli duku, Ibu Neni mencobanya terlebih dahulu. Ia mengambil 1 duku kecil, 1 duku sedang, dan 1 duku besar dari sekeranjang duku milik penjualnya ya, yang merupakan sampel adalah. Nah, di sini Ananda semua bisa tahu ya. Ingat, sampel itu bagian terkecil dari populasi yang ada. Dia ngambilnya berapa ya Ibu Neni ini? Iya, ternyata Ibu Neni ngambilnya 3. Ada 1 duku kecil, 1 duku sedang, dan 1 duku besar. Sehingga iya, benar sekali. Jawaban yang tepat yaitu pasti C ya. Kita lihat di sini pembahasannya. Nah, ya, pada pembahasannya di sini sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki oleh populasi tersebut, yaitu berarti jawabannya C. Nah, lalu bagaimana soal yang selanjutnya? Iya, soal yang kedua di sini. Dalam sebuah lingkaran ya, diagram lingkaran menunjukkan cara 120 siswa berangkat ke sekolah. Banyak siswa berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda adalah, nah, jumlahkan terlebih dahulu ya persentase yang ada di sini. Berapa persentase yang ada di sini? Jika kita lihat di sini ada 30 ditambah 10 ya, itu adalah 40, ditambah 13 ditambah 7 adalah 20, berarti 40 tambah 20 adalah 60, lalu ditambah 25, berarti totalnya adalah 85%. Nah, apabila sudah tahu 85%, artinya iya, besar persentase dari sepeda sudah pasti benar sekali, 15%. Yuk kita lihat pembahasannya. Nah, kalau sudah 15% yang didapat oleh siswa tersebut ya, kenapa dapat 15%? Tadi kan 85% ya totalnya. Berarti persentase itu artinya 100%. Sehingga 100% dikurang 85% itu adalah hasilnya 15%. Jadi, banyak siswa yang menggunakan sepeda ke sekolah adalah 15/100 dikalikan dengan 120 orang ya. Berarti hanya ada 18 siswa. Jadi jawabannya yang tepat adalah tadi yang B, benar ya. Yang B jawabannya. Baik, ya, itu sudah selesai untuk pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang tadi Bapak jelaskan Anda semua dapat mengerti dan semoga kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda semua sekalian? Tentunya kalian sudah dapat mengerti ya dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi ya dapat dengan mudah kalian cerna ya, dapat dengan mudah kalian mengerti, sehingga ya kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang nantinya mungkin ya akan Bapak berikan pada kesempatan yang akan datang ya. Nah, baik, Anda sekalian, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda atas semua perhatian kalian, dan juga jangan lupa jika kalian memang belum memahami, terus putar ya video yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak buat untuk kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.